Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Pandemi COVID-19 telah berdampak secara multidimensi, baik sosial, ekonomi, politik, hingga nilai dan budaya. Salah satu yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana pandemi mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam meresponnya. Karena pandemi yang berkepanjangan seperti COVID-19 ini berpengaruh pada perubahan pola tata kelola pemerintahan dan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis. Pemerintahan negara manapun tentu berupaya dengan segala sumber daya yang ada untuk segera keluar dari krisis dan memulihkan kondisi sosial ekonomi sebagai tujuan utama. Namun, di balik niat baik ini, rupanya banyak kebijakan selama pandemi justru dihadapkan dalam berbagai dinamika dan menjadi ruang tarik ulur dan kontestasi berbagai kepentingan, utamanya antara agenda kesehatan versus agenda ekonomi. Jelaslah, mengelola kebijakan di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi para pengambil keputusan di tengah berbagai dilema opsi kebijakan. Berbagai kebijakan memang akhirnya telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia guna menyudahi pandemi dan bangkit dari krisis. Sejumlah capaian juga telah diraih. Dan sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pemerintah juga belajar dari upaya menghadapi berbagai dilema itu dan terus berupaya memperbaiki kebijakannya dalam menangani pandemi seiring waktu. Satu kebijakan penting adalah upaya penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN. Pemerintah secara aktif mencoba menekan dampak pandemi, khususnya pada masyarakat miskin, sektor informal termasuk UMKM, dan mengembangkan dan membangun kembali ekonomi yang sempat terpuruk. Pemerintah juga berupaya untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan meningkatkan kapasitas untuk menghadapi krisis di masa depan. Sebut saja, pemerintah telah menyalurkan sejumlah besar bantuan sosial selama COVID sejak awal pandemi ini. Program ini mencakup PKH, Program Keluarga Harapan, BPNT, bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai, dan lain sebagainya. Secara umum, berbagai bantuan sosial ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 40 juta rumah tangga atau lebih dari 75 juta individu. Pemerintah juga melakukan penciptaan lapangan kerja dan memutar ekonomi lewat penciptaan lebih dari 5 juta lapangan kerja, membantu 250 ribu lebih pembeli rumah, 15 ribu lebih pondok pesantren, dan 200 ribu lebih madrasah. Dan memberikan insentif pada hotel, restoran, dan angkutan umum. Selain itu, pemerintah daerah telah menerima dukungan ekonomi melalui fasilitas pembiayaan daerah. Pemerintah juga membantu sektor informal lewat dukungan pada lebih dari 40 juta UMKM, termasuk 15 juta usaha mikro dan ultra mikro. Subsidi bunga telah dinikmati oleh lebih dari 27 juta UMKM, dan potongan pajak penghasilan final dinikmati oleh lebih dari 300 ribu UMKM. Pemerintah telah memberi keringanan pajak kepada 500 ribu pembayar pajak sebagai insentif usaha. Keringanan PPh pasal 21 dinikmati oleh 150 ribu lebih wajib pajak. Pengurangan pajak penghasilan badan diberikan pada lebih dari 70 ribu perusahaan pembayar pajak. 15 ribu wajib pajak dibebaskan pajak impornya, dan 2.400 lebih wajib pajak mendapat manfaat dari restitusi pajak pertambahan nilai. Dan yang paling penting, di bidang kesehatan, selain memperkuat layanan kesehatan primer, pemerintah juga memulai program insentif, kompensasi, subsidi, dan satuan tugas. Selain itu, pengembangan vaksin COVID-19 tentu saja. Program kesehatan masyarakat telah mencakup biaya pengobatan bagi lebih dari 300 ribu pasien COVID-19 yang dibiayai oleh pemerintah, insentif bagi lebih dari 1 juta tenaga medis, santunan kematian bagi lebih dari 200 tenaga medis, dan subsidi jaminan kesehatan bagi lebih dari 55 juta penerima manfaat. Karena itu, pengumuman dari Presiden Jokowi 17 Mei 2022 kemarin tentang pelonggaran penggunaan masker dan dibatalkannya syarat tes PCR dan antigen pada para pelaku perjalanan domestik dan internasional yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap menandai awal dari akhir perang melawan COVID. Dari pandemi, kita beranjak ke fase endemi. Episode Nalar kali ini akan mengulas secara singkat di balik apa yang dipandang sebagai keberhasilan penanganan pandemi, dilema yang dihadapi pemerintah dalam pembuatan kebijakan,
saat menghadapi pandemi. Episode ini merefleksikan sejumlah peristiwa pembuatan dan perumusan kebijakan yang dilematis ketika menangani pandemi di Indonesia. Seperti apa proses perumusan kebijakannya? Pertimbangan apa yang mempengaruhi? Bagaimana koordinasi dan implementasi? Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita memahami berbagai skema dan model kebijakan yang telah diambil dalam menghadapi dilema, baik gagal maupun berhasil, dan menyiapkan diri dalam menghadapi hal serupa jika terjadi lagi di masa depan. Saudara-saudara, jika kita menengok ke belakang, membaca berbagai tulisan, refleksi, dan literatur akademik dan profesional, serta catatan berita di berbagai media, derajat atau tingkat keparahan pandemi yang mendera Indonesia, khususnya pada saat menghadapi gelombang pertama dan kedua, varian Delta, sedikit banyak disebabkan oleh kegagalan merespon dilema yang dihadapi dalam pembuatan kebijakan dan atau yang mungkin juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas negara atau state capacity. Sekali lagi, semua negara di dunia menghadapi pandemi. Yang membedakan nasib mereka, selain sumber daya yang dimiliki, adalah kemampuan pemerintahnya untuk segera cepat bertindak, membuat dan menyesuaikan berbagai kebijakan dan mengimplementasikannya secara tegas. Itulah yang menyelamatkan nyawa. Di Indonesia, nampaknya kombinasi antara lemahnya kapasitas negara, termasuk dalam koordinasi implementasi kebijakan, dan kegagapan dalam merespon dilema dalam penanganan pandemi gelombang pertama, turut andil dalam terjadinya krisis gelombang kedua, yaitu varian Delta, yang cukup parah. Namun, sisi positifnya, pembelajaran dari kedua gelombang ini membantu pemerintah untuk memperbaiki berbagai kebijakan penanganan pandemi. Dan krisis akhirnya bisa ditangani, termasuk penanganan gelombang ketiga, varian Omicron, dan transisi menuju endemi yang sekarang ini sedang terjadi. Bahkan, dari situasi di mana kebijakan pemerintah menghadapi pandemi yang pernah dikritik sebagai anti-sains di awal krisis, Indonesia akhirnya bahkan sempat dipuji dunia karena keberhasilan menekan kasus infeksi. Dalam refleksi, dinamika ini terjadi sebagai implikasi logis dari interaksi antara niat politik, political will, dan kapasitas negara, khususnya koordinasi implementasi antar sektor. Saudara-saudara, dalam episode Nalar kali ini saya ingin merefleksikan beberapa situasi dilematis yang dihadapi pemerintah saat menangani pandemi yang tercermin dari kebijakan yang dihasilkan dan implementasinya. Dari situ, semoga kita bisa belajar betapa sentralnya peran kebijakan publik dan implementasinya di saat krisis. Pertama, dilema utama, ekonomi atau kesehatan. Di awal pandemi, nampaknya kebijakan pemerintah masih sangat terlihat memihak pada kepentingan ekonomi di atas kepentingan keselamatan atau kesehatan. Selain itu, secara umum, pemerintah amat minim sense of crisis, dan ini bahkan sempat menjadi sumber kemarahan presiden sendiri. Memang, COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Dunia diramalkan akan masuk ke dalam krisis ekonomi, termasuk Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan dan kekhawatiran pemerintah di awal pandemi untuk cenderung memprioritaskan pemulihan ekonomi dibandingkan secara serius mengelola tantangan-tantangan yang rumit di bidang kesehatan. Misalnya, pada bulan Maret tahun 2020 saat pandemi baru diumumkan oleh Presiden sendiri, pemerintah malah menganggarkan 298,5 miliar rupiah untuk menarik minat wisatawan mancanegara demi menggenjot pariwisata Indonesia yang lesu karena terdampak penyebaran virus corona. Bahkan, salah satu pagu anggarannya adalah untuk influencer sebesar 72 miliar rupiah. Padahal, di waktu yang bersamaan, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, negara lain justru menutup akses warga negara asing untuk mencegah penularan COVID-19 gelombang pertama yang lebih luas. Dilema kedua, lockdown atau tidak? Upaya pengurangan penyebaran COVID-19 oleh pemerintah melalui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dinilai kurang optimal dan malah menuai kontroversi. Selain itu, kebijakan PPKM darurat kerap kali inkonsisten dan minim koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Permasalahan yang paling mendasar
adalah bahwa PPKM darurat dijalankan tanpa aturan hukum tentang karantina wilayah. Perlu dicatat bahwa terminologi PPKM tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang ini hanya mengenal karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebagian pihak menganggap pemerintah lebih memilih PPKM ketimbang penerapan lockdown atau karantina wilayah. Disinyalir karena jika menggunakan terminologi karantina wilayah atau lockdown, ketika pemerintah melakukan pembatasan sosial, maka pemerintah wajib memberikan kebutuhan pokok makanan, baik untuk manusia maupun bahkan untuk ternak di area yang menjalankan karantina wilayah ini. Kebijakan ini semakin tidak terarah ketika istilahnya selalu berganti dan adanya perbedaan penyebutan antar daerah. Ini tentu membuat masyarakat bingung. Terhitung sejak April tahun 2020, pemerintah sudah mengubah dan menggunakan 7 istilah yang berbeda. Mulai dari istilah pembatasan sosial berskala besar, PSBB, pembatasan sosial berskala besar transisi, PSBB transisi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3 dan level 4. Di lapangan, implementasi PPKM juga inkonsisten. Realitasnya, ketika berlangsung kebijakan PPKM, mobilitas masyarakat tetap masih tinggi. Dilema ketiga, demokrasi atau penanganan pandemi. Tarik ulur antara demokrasi dan penanganan pandemi berpusat pada bagaimana demokrasi prosedural dijalankan, sedangkan secara bersamaan terjadi pembatasan demokrasi substansial terkait aspirasi publik terhadap kebijakan pemerintah atas dalih pandemi. Misalnya, tekanan yang dialami oleh tenaga kesehatan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet yang menyuarakan hak insentifnya yang belum dipenuhi selama menangani COVID-19 pada bulan Mei tahun 2021. Dan represi yang dialami para demonstran yang saat itu menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law pada bulan Oktober tahun 2010. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan sebagai legislasi darurat membuka celah penyimpangan aturan hukum, membatasi dan menangguhkan hak warga negara serta kontrol atas pejabat dalam menjalankan Perpu tersebut. Meskipun secara de facto sistem hukum berjalan tanpa kedaruratan. Di waktu yang bersamaan, alih-alih melakukan pengendalian dan komunikasi kebijakan yang memadai serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi publik, berbagai kontradiksi dalam penanganan pandemi yang menuai kritik oleh publik justru berujung represi. Ini seolah membuka tabir kualitas dan dinamika kebijakan yang sesungguhnya tidak memadai dan kekhawatiran matinya demokrasi. Selain itu, di tengah pandemi yang memuncak, pemerintah bersikukuh menyelenggarakan pilkada untuk memilih 279 kepala daerah pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan anggaran 5,2 triliun rupiah, meski banyak ditentang. Dan ternyata terbukti pilkada serentak tersebut telah menciptakan sejumlah klaster di berbagai daerah, khususnya di Jawa. Diprediksi, klaster tersebut muncul sejak proses deklarasi, pendaftaran, kampanye, dan pemungutan suara yang menyebabkan kerumunan massa. Sampai dengan 12 September 2020, tercatat 63 dari 1.470 bakal calon peserta pilkada yang terdeteksi positif COVID-19. Dilema keempat, keamanan atau pengamanan. Saudara-saudara, orientasi pengamanan berlebihan selama pandemi dengan pelibatan TNI dan Polri sempat menuai polemik publik. Merujuk pada struktur gugus tugas COVID-19 pada Kepres nomor 7 tahun 2020 yang kemudian diubah melalui Kepres nomor 9 tahun 2020. Pemerintah memang melibatkan TNI Polri untuk memegang kendali selama pandemi dan untuk terlibat, dan keterlibatan ini cukup sentral. Guna percepatan penanganan pandemi, militer atau TNI menjalankan operasi militer selain perang, OMSP, untuk kegiatan bantuan kemanusiaan. Disebut juga dengan civic mission, melalui 3 jenis operasi. 1. Operasi penanganan medis,
yang kedua operasi pengamanan, dan yang ketiga operasi dukungan. Di sini tampak sekali terlihat adanya penyerahan kewenangan pada militer ketimbang pada otoritas kesehatan. Sebagian pihak beranggapan peran militer dalam menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan dinilai kurang efektif di satu sisi dan berlebihan di sisi yang lain. Menurut kajian lapor COVID-19, tercatat per Juli tahun 2020 hingga April 2021 ada 1.096 laporan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, meskipun ada pengerahan dari Panglima Militer. Di lain sisi, ditemui represi pada masyarakat, seperti pembubaran massa dengan kekerasan dan sanksi pelanggar protokol kesehatan secara fisik. Perlu dimengerti, instrumen penertiban berlebihan justru bertentangan dengan protokol kesehatan sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari dilema-dilema yang dihadapi pemerintah di atas? Pelajaran yang paling penting adalah kebijakan yang diputuskan dan diimplementasikan mengirim sinyal kepada birokrasi dan kepada publik, baik nasional atau domestik maupun internasional. Sinyal kepada birokrasi menentukan bagaimana birokrasi bisa bekerja. Jika kebijakan koordinasi yang dikeluarkan pemerintah ambigu atau mengindikasikan tumpang tindih antar lembaga negara, birokrasi tidak akan optimal bekerja. Sinyal yang diterima publik dalam situasi krisis adalah bentuk komunikasi kebencanaan. Sinyal itu akan dibaca publik dan publik mempersepsikan sebesar apa atau segawat apa krisis itu terjadi. Jika pemerintah mengumumkan PPKM darurat, tetapi mengizinkan pusat keramaian beroperasi seperti pasar dan mal, meski dengan pembatasan jumlah, sinyal apa yang terkirim kepada publik dan apa yang akan dilakukan oleh publik? Dan terakhir, kebijakan yang diambil dan implementasinya juga mengirimkan sinyal kepada komunitas internasional. Seserius apa pemerintah di negeri ini menangani pandemi? Itu pada akhirnya akan terkait dengan pengetatan atau pelonggaran lalu lintas antar warga, antar negara, yang mengizinkan atau tidak mengizinkan warga negara kita keluar masuk lalu lalang ke negara lain, dan sebaliknya. Pada akhirnya, seperti berulang kali saya sampaikan, kebijakan dan implementasi serta komunikasi atas kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah akan mempengaruhi kualitas relasi antara warga negara dan pemerintahnya. Dan relasi itu berlapis-lapis. Lapisan terluar mencerminkan kapabilitas atau kemampuan. Pemerintah mampu atau tidak di mata warganya. Ambillah kebijakan PPKM. Begitu diumumkan dan dijalankan, pertanyaan pertama warga negara adalah, apakah pemerintah mampu melakukannya? Katanya PPKM diberlakukan, tapi mengapa lalu lintas di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi tetap macet? Lapisan kedua adalah soal kredibilitas atau otoritas pemerintah di mata warga negara. Berwenangkah pemerintah melarang saya melakukan ibadah di tempat ibadah saat pandemi? Atau melarang saya mudik misalnya? Itu pertanyaan tentang otoritas. Lapisan ketiga, menyoal dan mempertanyakan motivasi pemerintah. Mengapa warga mendapatkan vaksin A, B, C? Mengapa pejabatnya berbeda vaksinnya? Mengapa yang didistribusikan bukan vaksin D, E, F? Bahkan muncul pertanyaan, mengapa mesti tes PCR atau antigen? Tentu saja, ini bukan soal penting dan perlu atau tidaknya tes, melainkan bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan dan diimplementasikan. Dan terakhir, lapisan yang paling dalam adalah soal kepercayaan atau trust. Bisakah pemerintah tetap mendapatkan kepercayaan warga di saat krisis seperti pandemi ini? Saudara-saudara, pembelajaran paling penting dari penanganan pandemi ini barangkali adalah apa yang disebut dengan kebijakan adaptive policy. Kebijakan yang fleksibel bisa berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi krisis. Berbagai kebijakan yang kini akhirnya diambil bisa saja tidak dilanjutkan lagi sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi yang paling utama adalah keberlanjutan pembangunan kapasitas negara melalui penyiapan sumber daya birokrasi dan kelembagaan agar negeri ini siap jika di masa depan krisis terjadi lagi. Krisis seperti pandemi ini mungkin saja dan sangat mungkin terulang. Tetapi agenda kebijakan yang terukur dan berkelanjutan, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan keberpihakan pada warga negara menjadi pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menuju Indonesia yang lebih tangguh di masa depan.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.